Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini. Waduh, senang sekali rasanya kalau pemirsa Opini antusias nonton Opini obrolan pas di sini. Karena kenapa setiap episodenya kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang kita akan ajak ngobrol dengan suasana santai, suasana penuh dengan senyuman. Karena kenapa senyum itu sebagian dari ibadah juga. Dan dengan senyum kita bisa memperpanjang usia ya, karena Amin. happy terus Pak ya. Iya. Oke, seperti Pak Arwan ini dari awal tadi sampai sekarang ini senyum terus, smile terus, Ya, harus bawa senyum, memberikan aura-aura positif. Biar puasanya nggak terasa. Betul sekali. Tahu-tahu, oh sudah menjelang beduk maghrib. Paling tidak kita menjelang salat zuhur. Salat zuhur, betul. Oke, nah Pak, kita kembali lagi ngobrol untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu ini. Iya. Dan juga kita ngulik lagi nih Pak, tentang Dinas Ketahanan Pangannya dulu nih. Nah, untuk Dinas Ketahanan Pangan, nah posisinya ini sebagai apa Pak? Kalau mungkin kita katakan begitu ada bazar pasar murah. Nah, peran Dinas Ketahanan Pangan ini fungsinya sebagai apa? Apakah panitia penyelenggaranya atau penyedia bahan-bahan kebutuhan yang akan dijual? Sampai sejauh ini, sampai sekarang ini artinya kita sebagai fasilitator ya. Oh, fasilitator, oke. Artinya baik itu yang dari kita ya. Mungkin kita menyiapkan tenda, meja, kursi, sama mengajak para distributor untuk datang ke tempat di mana kita bazar. Ya. Oke, berarti sebagai fasilitator, misalnya ada agenda gerakan pangan murah seperti sekarang ini, berarti dari Bapak bersama tim menemui teman-teman distributor, ayo kita ada bazar di sini, tempat sudah disiapkan, silakan teman-teman buka dagangannya di situ. Dagangan di situ ya. Oke, seperti itu. Berarti memang peran Dinas Ketahanan Pangan ini sangat, bisa dibilang adalah sangat fatal dan juga sangat berarti. vital, ya. Iya, karena Dinas Ketahanan Pangan inilah yang mengatur bagaimana masyarakat bisa hidup tenang, hidup nyaman, tidak takut, oh jangan-jangan beras ini 5 tahun ke depan akan habis, gitu. Atau telur ini 2 bulan lagi produksinya akan menipis. Gitu. Betul ya. Oke, berarti Bapak bersama tim juga turun juga seperti ke peternakan, ngelihat seperti apa penghasilan petelur, ayam-ayam petelur yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Ya, itu tadi kita fungsi koordinasi ya. Kita berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Artinya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi juga kan banyak juga kelompok-kelompok binaannya. Baik itu ayam petelur maupun itu ayam pedaging ataupun ternak sapi atau kerbau. Itu kan kewenangan mereka. Oke. Ya gitu, artinya kalaupun mau gerakan pangan murah, kita koordinasi, Pak, kalau bawa telur, bawa daging ayam, ya kan gitu. Dan juga kita juga karena distributornya atau pedagang kan banyak kan. Benar. Ada yang artinya ada yang ngeling kita, ada yang memang binaan Keswan tadi ya. Artinya untuk bergabung bersama-sama. Oke. Berarti memang komunikasi juga sangat luas. Ya, fungsi koordinasi harus tetap berjalan. Mau tidak harus. Dengan Bulog itu tidak bisa lepas. Kan kalau yang beras, masalah beras kan Bulog yang supply-nya. Betul. Ya. Macam besok kan Bulog hadir. Acara kita besok. Oke. Berarti dari Dinas Ketahanan Pangan ini juga harus tahu juga kebutuhan atau stok kita untuk beras yang ada di Bengkulu ini dalam jangka waktu berapa bulan masih aman gitu. Ya. Oke. Betul, artinya kan kita kan ada namanya tuh neraca ketersediaan ya, neraca pangan. Itu merupakan angka-angka prediksi, artinya kan sekian ketersediaan sekian, konsumsi sekian, sisa sekian itulah sebagai neraca. Kita koordinasikan, kata Bulog aman, kata Bulog. Artinya kalau beras ini khususnya beras kan, artinya ada yang di Bulog juga ada yang disimpan oleh masyarakat atau pedagang. Oke, jadi seperti itu nih. Jadi memang Dinas Ketahanan Pangan ini sangat
bercabang-cabang kemana-mana, mulai dari koordinasinya, komunikasinya, terus juga pola kerjanya pun juga bisa ke sana, bisa ke sini untuk memastikan ketahanan pangan kita yang ada di Provinsi Bengkulu ini terjamin semuanya nih. Nah, kalau untuk bagaimana dengan ini kan era-era sekarang nih, anak-anak muda luar biasa, Pak. Atau bisa dibilang Gen Z. Gen Z. Ya. Nah, Dinas Ketahanan Pangan ini masuk juga nggak, Pak, ke lingkup untuk anak-anak muda? Mungkin mengadakan sosialisasi ke anak-anak muda. Sebagai anak-anak muda itu dalam ketahanan pangan tidak perlu khawatir, kalian 10 tahun lagi ke depan pun kebutuhan pangan kalian tetap terjamin, tetap aman gitu. Kalau secara tersurat, tersurat memang tidak ya. Tapi artinya kalau sosialisasi itu tetap artinya kita menyampaikan itu misalkan di media-media sosial. Kalau yang terkait khusus atau Gen Z tadi justru artinya berupa namanya itu kan kalau di petani kan petani milenial. Petani milenial, oke. Petani milenial itu kan adanya di Dinas Pertanian Provinsi. Dinas Pertanian Provinsi itu yang artinya mewadahi mereka. Oh, oke. Berarti kan juga bisa berkolaborasi dengan Dinas Pertanian gitu, menggait petani milenial ini tadi. Betul, ya. Artinya ada produknya, ya mungkin misalkan ada produknya bisa dijual waktu kita basar, kan gitu. Betul. Ya. Karena punya connecting, oh ini ada petani milenial menghasilkan buah-buahan misalnya. Ya. Sangat bisa, ataupun peternak milenial ada telur, bisa, sangat bisa. Oh, oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal peserta bazar nih, Pak. Nah, apakah memang punya syarat khusus? Yang tadi kan mungkin ada para peternak ayam, mungkin skala rumahan, dia ingin juga ikut, ataukah memang ada harus registrasi dulu, harus memang memiliki beberapa dokumen-dokumen gitu, Pak? Seperti apa? Misalnya masyarakat ingin juga ikut ambil bagian nih menjadi pedagang di bazar murah. Enggak juga, cuman asal artinya ngikuti jadwal artinya kan. Terus barang apa yang mau didagangkan ya. Ya kalau apa namanya terutama ini kebutuhan pangan pokok sebenarnya. Kalau yang lain-lain itu artinya kebutuhan ya tambahan artinya ya. Kebutuhan tambahan, oke. Berarti bisa langsung datang ke kantor gitu, Pak ya. Mungkin bisa tahu jadwal ada bazar murah di mana. Paling tidak artinya mengasih tahu, Pak, kami mau ikut. Nah, gitulah. Oh, oke. Jadi sangat mudah sekali nih pemirsa. Kalau Anda ingin juga terlibat, mungkin punya usaha toko beras, ingin juga ikut. Nah, bisa langsung cari informasi atau juga datang langsung ke kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Ya. Langsung saja cari info di sana. Ya. Saya pengen ikutan gitu. Betul. Ya. Nah, berarti ada sosial medianya, Pak, untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu? Ada. Oh, oke. Berarti ada mimin Instagram juga nih. Ada. Min gitu. Instagramnya ada, Facebooknya ada. Wah. Nah, untuk kalian pemirsa, berarti untuk jadwal-jadwal ada gerakan pangan murah juga diposting di sosial media. Iya. Oh, oke. Nah, cari tahu nih pemirsa. Termasuk juga misalkan gerakan pangan murah yang TVRI besok kan semuanya sudah baik di TVRI maupun di media kami kami sebarluaskan. Oh, oke. Jadi masyarakat bisa cari infonya di sosial media gitu. Iya. Kalau sekarang udah mudah kok, artinya kan seperti yang di PKK hari ini kan dalam waktu cuma berapa hari itu di setting kan, tapi antusias sudah cukup ramai karena kita bisa di status, bisa dicerita, betul. Infografisnya kan, ya sudah sampai, udah nyambung gitu. Oke. Apalagi jadi penyebar luasan informasi sangat mudah. Iya, sangat mudah. Apalagi jauh hari sudah disebarluaskan. Ya. Oke, jadi masyarakat juga bisa tahu nih dan juga bisa menyiapkan nih, mungkin kira-kira kebutuhan apa yang akan dibeli, mulai dari keuangannya dipersiapkan, betul. di cross check dapurnya, wah beras sudah menipis, oh berarti beli beras dulu gitu. Ya, sesuai kebutuhan. Ya, karena beras itu artinya selalu ready, selalu ada. Oke. Nanti banyak-banyak juga kan, nanti kan apa namanya dimakan kutu juga kan. Betul. Belum kita makan kutu sudah makan gitu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi di masyarakat karena takut, wah beras nanti harganya akan naik menjelang lebaran.
Nah, nggak perlu takut nih pemirsa, karena sudah dijamin juga dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu juga kerjasama dengan Bulog juga bahwa stok pangan terutama beras kita yang ada di Provinsi Bengkulu ini akan aman ya. gitu. Harganya aman, stoknya aman, ya alhamdulillah artinya kan kalau tahun ini nampaknya tidak ada terlalu bergejolak. Ada baik cabai juga sudah aman, sangat aman. Sangat aman. Di bawah HET. Cuma 36 ribuan sekarang. Oke, walaupun memang dalam artinya aman. Ya kalau sangat murah berarti kan petaninya yang rugi dong. Betul. Nah, ini juga tidak baik juga gitu. Tidak baik. Dari yang konsumsinya enak, senang-senang beli cabai murah, petaninya yang menangis. Iya, menangis. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa kan gitu loh. Makanya artinya kehadiran kita itu artinya menstabilkan harga. Termasuk juga menjadi ini juga Pak, tempat curhat juga bagi para petani. Pak, sekarang harga murah. Kami kesulitan ini sekarang petani. Berarti menjadi fasilitator untuk itu juga Pak dong, Pak? Ya pasti, artinya seluruh pemangku kepentingan pasti, ya. Bukan Dinas Ketahanan Pangan saja. Oke. Wah, luar biasa sekali nih. Nah, kalau berbicara tentang ini kan satu hal yang bisa dikatakan untuk harus mikir bercabang-cabang. Pasti kan ada sukanya, ada dukanya. Nah, kita mau nanya nih, suka duka Bapak selama di Dinas Ketahanan Pangan nih, apakah dukanya, wow, mendengar ibu-ibu terus nih yang teriak, kapan nih pangan murah lagi, Pak, harga sekarang tidak stabil, lagi naik. Nah, kalau berbicara tentang duka-dukanya dulu nih Pak. Kalau dukanya artinya, terus terang aja, pada saat kita mendengar misalkan harga pangan naik, atau harga pangan turun, itu pasti duka. Itu tadi keduanya bertolak belakang deh ini ya. Tapi perlu diimbangi. Makanya kehadiran pemerintah di tengah-tengah. Ya. Artinya kalau saat pangan melonjak tinggi, ya artinya bukan saja Dinas Ketahanan Pangan yang jadi repot, seluruhnya. Benar. Artinya seluruhnya berkewajiban bagaimana cara menstabilkan harga pangan. Dan pastinya dukanya masih ada lagi, tapi tahan dulu. Wah, jangan dijawab dulu, kita akan break dulu pemirsa Opini, jangan kemana-mana, tetap setia di Opini. Kami berdua akan kembali lagi untuk Anda. Oke.